Pernah nggak sih ngerasa kayak diarahkan gitu buat ngambil sebuah keputusan dan baru sadarnya belakangan? Nah, hari ini kita bakal ngulik ide-ide inti dari bukunya Arthur Horn tentang manipulasi. Sebuah kekuatan yang sering banget nggak kelihatan, tapi nyata banget dalam interaksi kita sehari-hari. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Momen di mana kita baru aja bilang iya buat sesuatu, terus tiba-tiba di kepala kita ada suara, tunggu dulu, kok aku setuju ya? Padahal kan ini bukan yang aku mau. Nah, perasaan inilah yang jadi pintu masuk kita ke pembahasan ini. Oke, kita mulai dengan kutipan yang cukup provokatif ya. Menurut Horn, manipulasi itu bukan tindakan langka yang cuma dilakuin sama orang-orang tertentu aja. Justru sebaliknya, ini tuh udah jadi bagian dari cara kita berinteraksi. Sesuatu yang kita pelajari dari kecil, kadang-kadang secara refleks buat dapetin apa yang kita mau. Tapi, sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu satu frekuensi dulu nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan manipulasi? Buku ini bantu kita mecahin kodenya, dan kita akan mulai dari situ. Nah, yang menarik banget di sini adalah perbedaannya. Buku ini ngejelasin kalau semua manipulasi itu adalah bentuk pengaruh, tapi nggak semua pengaruh itu manipulasi. Kunci bedanya di mana? Simple banget. Siapa yang diuntungkan? Pengaruh bisa aja murni buat menginspirasi, tapi kalau manipulasi itu udah pasti, tanpa terkecuali tujuannya buat kepentingan si manipulator itu sendiri. Dan ini dia poin yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Menurut buku ini, manipulasi itu adalah tentang upayanya. Soal berhasil atau gagal, itu nggak penting. Ini adalah tindakan yang disengaja. Sebuah langkah yang diperhitungkan untuk mengarahkan perilaku orang lain demi tujuan pribadi si manipulator. Oke, sekarang kita bongkar lebih dalam lagi. Kalau manipulasi itu sebuah strategi, pasti ada dong alat-alat yang dipakai kan? Nah, buku ini menguraikannya jadi 3 komponen dasar, semacam toolkit yang bakal kita bedah satu persatu. Komponen pertama adalah kekuatan. Eits, tapi jangan bayangin ini soal paksaan fisik ya. Di sini, kekuatan itu artinya kapasitas untuk mempengaruhi tujuan orang lain. Coba deh bayangin, seorang atasan yang bisa ngasih promosi, atau seorang teman yang dukungannya penting banget buat kamu. Nah, itulah kekuatan. Selanjutnya, persuasi. Dan disinilah buku ini kayak membalik pemahaman kita pada umumnya. Persuasi itu nggak dilihat sebagai lawan, jujurnya manipulasi. Justru sebaliknya, persuasi adalah salah satu senjata di dalam kotak peralatan manipulasi itu sendiri. Ini adalah seni meyakinkan seseorang untuk mengubah tindakan mereka. Dan ini dia alat yang paling kuat, penipuan. Buku ini mendefinisikannya dengan sangat simpel tapi tajam, pengendalian informasi. Ini bukan sekedar bohong biasa loh, tapi lebih ke mengatur apa yang kamu tahu dan apa yang nggak kamu tahu. Dengan mengontrol apa yang kamu lihat dan dengar, seorang manipulator itu pada dasarnya sedang membangun realitas versi mereka untuk kamu. Jadi, alat-alatnya udah ada nih. Terus, gimana seorang manipulator menggunakannya? Ini bukan tindakan yang asal-asalan. Menurut buku ini, ada sebuah proses yang sangat terstruktur, semacam cetak biru yang akan kita lihat sekarang. Coba perhatikan alurnya. Ini benar-benar kayak rencana seorang ahli strategi. Pertama, tujuannya harus jelas banget. Kedua, kumpulin intel tentang target dan situasinya. Ketiga, petakan jalur mana yang paling gampang buat menang. Dan yang terakhir, baru deh eksekusi tindakan yang udah diperhitungkan dengan matang. Baik, kita udah paham teorinya. Sekarang, di mana sih kita bisa lihat medan pertempuran ini dalam kehidupan nyata? Menurut buku ini, jawabannya ada di mana-mana, di sekitar kita. Mulai dari iklan yang pakai penipuan dengan cara menyembunyikan kekurangan produknya, sampai ke dinamika di tempat kerja di mana kekuatan atasan dan persuasi kolega dipakai buat tujuan tertentu. Bahkan, dalam hubungan pribadi sekalipun, prinsip-prinsip ini tuh selalu ada dan terus dimainkan. Setelah melihat semua sisi gelap ini, mungkin kedengarannya jadi agak suram ya. Tapi buku ini justru menekankan kalau memahami mekanisme ini adalah bentuk pemberdayaan buat kita. Pengetahuan ini bukan buat nakut-nakupin, tapi untuk jadi perisai kita. Jadi, inilah inti yang bisa kita bawa pulang. Pertahanan terbaik melawan manipulasi adalah dengan memahaminya. Dengan tahu tujuan kita sendiri, dengan menganalisis motivasi orang lain, dan yang paling penting, dengan mengenali alat-alat ini saat sedang digunakan pada kita. Disitulah kita mengambil kembali kendali. Kita tutup dengan pertanyaan ini. Setelah Anda paham kerangka kerjanya, kesadaran baru ini pasti akan membuat Anda melihat interaksi sehari-hari dengan cara yang berbeda. Jadi, pertanyaan terakhir untuk Anda, dalam hidup Anda, siapa yang menarik benang-benangnya? Dan yang lebih penting lagi, apakah Anda yang memegang kendalinya?